Shalom, mari kita akan mengawali dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kalau saat ini kami boleh dalam kondisi yang sehat, semuanya karena Tuhan. Dan saat ini kami boleh beribadah secara online pun, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami. Sebelum kami merenungkan firman Allah, berkati kami dengan kesiapan hati, berkati kami dengan hati yang mau terbuka dan mau menikmati kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Haleluya. Amin. Kembali mari wanita-wanita dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang dengan tema wanita bekerja. Ada banyak pro dan kontra. Bagaimana seorang istri atau wanita yang sudah menikah boleh tidak bekerja? Boleh tidak bekerja di luar rumah? Ada yang mengatakan wanita kalau bekerja di luar rumah berarti tidak bisa mengurusi rumah tangganya dengan baik. Dan di sini kita mau melihat kesempatan kita kali ini untuk menikmati firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 berkata demikian. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat yang ke-12. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Wanita yang dikasihi Tuhan, kebanyakan anak-anak Tuhan hafal akan ayat ini. Kebanyakan anak-anak Tuhan menghidupi ayat ini. Jadi wanita-wanita banyak memilih, aku mendingan bekerja daripada saya tidak bekerja. Karena saat saya bekerja berarti saya mengurangi untuk waktu saya bergosip. Saat saya boleh bekerja, saya mengurangi mulut saya untuk saya pakai untuk mengkritiki orang banyak. Tetapi saat kita bekerja, kita seringkali punya pikiran yang lain, yaitu fokus dengan pekerjaan, dan dengan pekerjaan. Motivasi itu secara singkat kita pikirkan bagus, tidak salah. Tapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai wanita yang dipercaya oleh Tuhan untuk kita ada dalam keluarga Kristus. Kita lihat terlebih dulu Titus 2 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Titus 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita akan perhatikan ayat tersebut. Ayat 3 mengatakan demikian. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Saat kita boleh lihat ayat ini, kembali lagi kita mau merenungkan apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai wanita. Allah mempunyai rencana yang khusus bagi seorang wanita dalam hubungannya dengan keluarga, rumah tangga, dan keibuan kita. Yaitu apa? Tuhan merindukan untuk para wanita mampu menjadi pengajar yang baik dalam keluarga. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Mengajarkan hal firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita. Saat apa? Saat kita duduk bersama di rumah, saat kita dalam perjalanan bersama keluarga kita, saat kita berbaring, maupun di saat kita dimanapun. Seorang wanita dituntut apa? Yaitu menyampaikan atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan berikutnya yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita, bahwa wanita
dipercaya Tuhan untuk mampu mengawasi segala perbuatan rumah tangganya atau segala yang terjadi dalam rumah tangga. Seorang wanita harus tahu. Dan makanan kemalasan tidak boleh dimiliki oleh seorang wanita. Kalau kita boleh pelajari beberapa waktu yang lalu tentang Amsal 31 ayat yang ke-27, bahwa kemalasan tidak ada pada diri wanita. Dan yang berikutnya, yang Tuhan kehendaki melalui ayat ini, wanita dimampukan untuk memelihara anak-anaknya yang dipercayakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat, saat kita dikaruniai anak, berarti Tuhan percayakan kita untuk memelihara dengan penuh cinta kasih kepada kita, tujukan kepada Tuhan saja. Dan berikutnya, menjadi seorang wanita, kita diposisikan menjadi seorang penolong. Ingat, menjadi seorang penolong dan teman yang setia bagi suami kita. Berikutnya, yang kelima, menggunakan keterampilan yang kita punya untuk kita pakai mendukung keluarga kita. Dengan kata lainnya, keterampilan ini biasanya dilakukan di dalam rumah. Dan yang terakhir, kerinduannya Tuhan buat setiap kehidupan kita, wanita-wanitanya Tuhan, memelihara orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, saat kita boleh melihat sekian banyak 6 poin yang sudah saya sampaikan, para wanita, bolehkah kita bekerja di luar rumah? Yang jelas, pada saat zaman ini, zaman sekarang, saat kita boleh mengingat ayat yang ada di dalam 2 Tesalonika tadi, pasal yang ketiga, kita kebanyakan wanita memilih bekerja di luar rumah. Supaya apa sih? Supaya kita tidak dikatakan oleh orang, makan makanannya orang. Tidak mau bekerja tapi makan. Hal ini yang membuat pemikiran, pola pikir wanita kebanyakan memilih bekerja. Supaya tidak ada kata-kata yang melukai hati kita. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak usah kita pikirkan. Tetapi kita ada di dalam dunia yang seperti itu. Ya, puji Tuhan, para wanita, mari kita boleh bekerja di luar rumah. Tapi asalkan kita harus punya motivasi yang benar. Apa itu motivasinya? Yaitu motivasi kita dalam bekerja di luar rumah adalah demi kesejahteraan keluarga. Jadi, biarlah pekerjaan kita di luar rumah bukan menjadi tujuan kita, tetapi pekerjaan kita di luar rumah menjadi alat kita untuk kita mencapai tujuan kita. Tujuan apa? Yaitu kedamaian bagi keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, sejauh apa sih wanita itu boleh bekerja di luar rumah? Kita boleh cek sekarang untuk pribadi kita. Saat kita bekerja di luar rumah, masihkah kita bisa mengurus rumah tangga kita? Masihkah kita bisa menyiapkan makanan buat anak, buat suami kita, buat keluarga kita? Atau malah sebaliknya, saat kita bekerja di luar rumah, kita lebih memilih pembantu untuk mengerjakan semuanya. Mengurusi makanan di rumah, mengurusi kebersihan di rumah, bahkan sampai mengurusi anak kita. Hal yang seperti ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan tadi sudah sampaikan kerinduan Allah dalam Titus tadi bahwa Tuhan rindukan untuk setiap kehidupan kita mampu menjadi wanita yang mampu mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mengajarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan baik, sesuai dengan kerinduan Allah. Jadi sejauh apakah kita boleh bekerja? Sejauh kita mampu terus mengawasi keluarga kita. Jadi kalau kita dalam pekerjaan tidak bisa mengurusi orang yang ada di rumah atau keluarga kita, stop, coba pikirkan sekarang. Berharga pekerjaan atau berharga keluarga? Ya, saya rindukan untuk setiap kita pun boleh mengatakan, keluargalah yang sangat berharga. Amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh lihat kembali lagi, apa sih panggilan kita sebagai seorang wanita? Ingat, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18,
panggilan seorang wanita dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu, yaitu laki-laki itu Adam, seorang diri saja. Aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tujuan Allah menjadikan kita para wanita. Tujuan awalnya Tuhan adalah supaya kita menjadi penolong. Yang artinya bukan menjadi penyolong. Kenapa? Ada banyak wanita yang bisa seperti benalu dalam rumah tangganya. Mengambil enak-enaknya saja. Mengambil sari-sarinya saja. Yang sengsara, dia tidak mau untuk menerimanya. Hal yang seperti ini kiranya tidak ada pada diri kita. Dan yang berikutnya, kita bukan sebagai perongrong. Perongrong, ibu-ibu, para wanita sekalian bisa melihat, bisa memperhatikan hewan rayap yang biasanya ada di rumah. Rayap, kalau kita punya tiang-tiang dalam rumah yang asalnya dari kayu, lama-kelamaan kalau rayap itu tidak kita basmi, apa yang terjadi? Kayu-kayu penyangga di rumah kita akan menjadi rapuh dan membuat rumah kita roboh. Jadi kita wanita bukan perongrong, bukan wanita yang terus menggerogoti suami, menggerogoti keluarga besar, sehingga suami dan keluarga besar menjadi hancur. Tetapi mari kita sebagai wanita yang Tuhan panggil sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Penolong dalam semua hal. Tuhan percayakan kita ada dalam keluarga. Berarti kita harus mampu menjadi penolong yang baik buat anak-anak kita. Bisa direnungkan, waktu kita boleh punya anak kecil, kita tidak bisa menikmati istirahat yang cukup waktu masih anak kita bayi. Tapi kita boleh menikmati sukacita. Itu berkat Tuhan. Itu naluri yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Benar, kita dijadikan seorang penolong. Dan saat kita punya anak yang udah besar sekalipun, kita punya suami yang sebenarnya udah dewasa, tapi terkadang masih ada suami yang minta diladeni untuk makan saja. Sudah dimasakkan nih, tapi untuk makan aja harus diambilkan. Ada kalanya seperti itu, tapi waktu kita boleh melakukannya, kita dengan sukacita, itu karena Tuhan. Dan bukan hanya sebatas itu saja sebagai seorang penolong yang Tuhan percayakan untuk kita menjadi seorang penolong. Yaitu apa? Kita harus mampu menunjukkan kasih kita kepada seluruh anggota keluarga. Bukan hanya kepada suami saja kita mengasihi, bukan hanya kepada anak-anak kita saja kita mengasihi, tetapi kita mampu mengasihi keluarga besar kita dan keluarga besar dari suami kita. Sebagai penolong, memang tidak gampang. Sebagai penolong, memerlukan yang namanya stamina yang lebih untuk kita boleh terus menolong. Dan bagaimana cara kita untuk kita boleh menikmati stamina yang lebih? Ingat, kita punya Tuhan yang menjadi sumber segalanya. Jadi saat kita boleh dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus dibuat semakin kuat, dan semakin kuat dalam menjadi pribadi seorang penolong. Bagaimana para wanita sekalian? Sudah menikmati satu sukacita menjadi seorang penolong yang mungkin capek gitu, tapi kita patut bersyukur. Ternyata kehidupan kita sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi seorang penolong. Jadi, sekarang kalau kita bekerja di luar rumah, biarlah kita juga mampu menjadi penolong dalam pekerjaan kita. Bukan menjadi beban. Bukan menjadi beban buat orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi kita mau belajar bersama. Saya pun juga belajar menjadi seorang wanita yang mampu menjadi penolong itu seperti apa. Saya belajar banyak
dari kebenaran firman Tuhan dan terus mau belajar dan minta Tuhan mampukan saya untuk menjadi seorang penolong. Puji Tuhan di sini. Kalau kita boleh perhatikan perenungan firman Tuhan yang dengan tema wanita yang bekerja, sekali lagi kita boleh bekerja di luar rumah, tapi harus tetap mampu memperhatikan keluarga. Kita boleh bekerja di luar rumah, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, panggilan kita bukan untuk menjadi wanita pekerja. Panggilan kita sebagai wanita bukan untuk menjadi pekerja yang tangguh. Tidak. Tetapi panggilan kita adalah seorang penolong. Jadi, kalau kita masih bekerja di luar rumah, tidak menjadi masalah dan tidak ada menyalahi aturan dari firman Tuhan, tidak. Tetapi selama kita dalam bekerja di luar rumah, tetap mampu memperhatikan keluarga. Itu yang dikehendaki Allah. Mari terus semangat berjuang menjadi seorang penolong, menjadi seorang yang bekerja, wanita yang bekerja, tetap dimampukan untuk menjadi seorang penolong. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ini firman Tuhan dapat kita renungkan. Kita akan boleh lagi tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali. Sebagai seorang wanita, Tuhan sudah panggil kami menjadi seorang penolong. Mampukan kami untuk terus menghidupinya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami kemampuan, berkati kami kekuatan, dan berkati kami senantiasa hikmat, pengertian yang daripada Engkau saja. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.